Kalau kita diajak untuk pergi ke seluruh dunia kehidupan kita maksudnya. Bukan dunia artinya kita pergi melanglang buana. Itu juga, tetapi yang dimaksudkan dan paling mungkin untuk melaksanakan pewartaan seperti itu adalah dunia kehidupan kita, dunia di mana kita berada, dunia pergaulan kita, dunia pekerjaan kita, dunia komunitas kita. Di sana kita harus hadir dan mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 25 April 2023, pekan ketiga Paskah. Hari ini adalah pesta Santo Markus, penulis Injil. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5 ayat 6b sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 16 ayat 15 sampai 20. Dua poin penting yang disampaikan kepada kita sebagai permenungan saat ini. Yang pertama, siapa itu Santo Markus secara singkat, dan yang kedua, apa saja yang dipesankan oleh kedua bacaan liturgi hari ini. Nama lengkap Markus adalah Yohanes Markus. Yohanes Markus ini adalah saudara sepupu dari Barnabas. Yohanes Markus juga merupakan rekan sekerja Rasul Paulus. Dan Yohanes Markus juga merupakan murid kesayangan Santo Petrus, sampai Petrus menyebut Markus sebagai anakku. Santo Markus salah satu dari penulis Injil selain ketiga penulis Injil yang lain. Injil Markus termasuk yang paling pendek dari ketiga penginjil yang lain. Tetapi dia punya ciri khas yang tidak ada pada yang lain, pada ketiga Injil yang lain. Sumbernya berangkat dari khotbah-khotbah Santo Petrus tentang kata-kata Yesus. Dan Injil Markus dikenal sebagai Injil yang tegas, yang lugas, dan juga tajam. Injil Lukas digambarkan dengan simbol singa. Selain karena Injil ini ditulis dengan lugas, dengan tegas dan tajam, tapi juga karena Injil Markus diawali dengan khotbah Yohanes Pembaptis yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kemudian Santo Markus diperkirakan meninggal sebagai martir di Alexandria. Itu sedikit tentang siapa itu Santo Markus, penulis Injil. Bagian yang kedua, apa yang disampaikan kepada kita melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Dari bacaan yang pertama, Rasul Petrus menghimbau pendengarnya dan kita sekalian saat ini. Pertama, untuk rendah hati
jangan pernah sombong dalam kehidupan. Tentu beliau punya alasan mengapa para pendengarnya dan kita sekalian diajak untuk rendah hati, supaya tidak sombong. Apa sih yang bisa disombongkan dalam hidup kita? Segalanya kita terima dari yang lain, dari atas, dari Tuhan. Maka memang tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Kita diminta untuk merendahkan diri, untuk rendah hati. Dan kerendahan hati adalah sebuah kebajikan yang mesti dimiliki oleh setiap orang. Dan kebajikan itu, kerendahan hati itu, menjadi modal dalam kehidupan bersama. Hidup dalam sebuah komunitas biara, komunitas kategorial, komunitas apa saja, komunitas gerejani, perlu kerendahan hati. Ketika sebuah komunitas berkumpul orang-orang yang rendah hati, maka hidup menjadi adem, menjadi nyaman. Ada persoalan, oke, tetapi semuanya bisa dihadapi dengan rasa aman. Yang kedua, Rasul Petrus juga mengajak para pendengarnya saat itu dan kita saat ini untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Memang hidup tidak gampang, baik pada zaman Petrus dulu maupun sekarang ini. Orang selalu mengatakan hidup adalah perjuangan. Mengapa hidup adalah perjuangan? Ya karena hidup itu penuh dengan kesulitan dan tantangan. Maka orang harus berjuang kalau mau hidup. Ada banyak kekhawatiran tentang hidup, tentang pekerjaan, tentang berbagai macam persoalan yang membuat manusia, yang membuat kita khawatir. Rasul Petrus mengajak kita semua untuk menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Dalam dan bersama dengan Tuhan, semua persoalan termasuk kekhawatiran akan bisa terselesaikan pada waktunya. Tinggal kita mesti bersabar, menunggu Tuhan berkarya memproses semua persoalan kehidupan kita. Memang di sini terkadang terjadi persoalan, karena di satu sisi kita sebagai manusia menghendaki supaya persoalan hidup kita, kekhawatiran hidup kita cepat terselesaikan menurut waktunya kita. Tetapi sebagai orang beriman, kita yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kita, dan ketika kita menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan, maka biarkanlah Tuhan yang menyelesaikan itu, dan biarkanlah Tuhan menurut waktunya sendiri menyelesaikan persoalan kita. Jadi kalau kita sudah menyerahkan itu, semua kekhawatiran kita pada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Kita jangan lagi menuntut menurut pemikiran dan waktunya kita. Itu hal yang penting yang harus kita garis bawahi. Di sisi lain, Rasul Petrus juga mengingatkan supaya kita waspada, karena iblis itu seperti singa mengaum-ngaum mau menelan kita. Maka Petrus mengajak kita untuk melawan iblis itu dalam kehidupan kita dengan iman yang teguh. Nah, ketika kita berbicara tentang iman yang teguh, kita rupanya selalu harus meminta dan berdoa kepada Tuhan supaya selalu menambahkan iman dalam diri kita. Karena seringkali iman kita loyo, iman kita lemah, dan karena itu banyak kali kita kalah terhadap serangan iblis. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dari bacaan Injil kepada kita, penginjil Markus mengingatkan supaya kita sama seperti para rasul dahulu kala diberi tugas oleh Yesus
untuk pergi mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil. Demikian juga kepada kita dihimbau sebagai orang yang percaya, sebagai Rasul Yesus, kita juga punya peran yang sama untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil Kristus. Kalau kita diajak untuk pergi ke seluruh dunia kehidupan kita maksudnya. Bukan dunia artinya kita pergi melanglang buana. Itu juga, tetapi yang dimaksudkan dan paling mungkin untuk melaksanakan pewartaan seperti itu adalah dunia kehidupan kita, dunia di mana kita berada, dunia pergaulan kita, dunia pekerjaan kita, dunia komunitas kita. Di sana kita harus hadir dan mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil. Mewartakan kabar sukacita, salah satu artinya adalah mewartakan kebenaran. Mewartakan kebenaran, mewartakan pengharapan, mewartakan persaudaraan, mewartakan pengampunan. Itulah mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil. Semoga di mana saja kita berada, di sana ada kedamaian, karena kita hadir untuk membawa sukacita dan kedamaian, kegembiraan, dan juga pengharapan bagi orang yang hidup bersama dengan kita. Tuhan memberkati.